Ya, silahkan Bu. Oke, baik. Selamat siang dan selamat sore ya. Selamat sore Bunda-bunda, terutama yang di daerah timur sudah sore ya. Baik. Terima Selamat sore. kasih untuk waktunya Bunda-bunda semua pada kesempatan sore ini, siang ini sudah bisa bergabung. Sebenarnya bukan bimbingan ya Bunda, latihan gitu. Sama-sama ya. Kalau bimbingan itu kayaknya kok bagaimana gitu ya sebenarnya. Karena Bunda yang di lahan ini lebih berkompeten sebenarnya gitu. Jadi latihan bersama gitu aja ya Bunda ya. Tadi Bunda terima kasih sudah bergabung. Ini mungkin Bu Irma kok agak susah ya, ini ada harus masuk Google Classroom, harus ada link seperti itu. Nah, selama ini pengalaman ya agak susah ya, ribet sekali gitu ya. Tapi tidak apa-apa Bunda, ini semua pembelajaran ya, karena memang sistemnya online Bunda. Karena kalau selama ini pengalaman dari saya yang kemarin, saat kita bimbingan saja hanya Zoom seperti itu, bukti kita itu apa gitu, tidak bisa ditelusuri Bunda. Nah, itu suatu saat kalau kita diperlukan untuk proses akreditasi itu diperlukan. Nah, apa yang menjadi bukti kita sudah melakukan bimbingan? Nah, ini tadi Google Classroom. Nah, jadi dari Google Classroom itu nanti bisa ditelusuri, Bunda. Jadi bisa misalkan suatu saat nanti kita reakreditasi, kan kita sudah terakreditasi ya. Nanti suatu saat reakreditasi sudah bisa ditelusuri dari Google Classroom itu pesertanya siapa, jumlahnya mahasiswa berapa, kegiatan belajarnya seperti apa. Nah, begitu. Nah, ini nanti tadi kenapa saya menggunakan Google Classroom, Google Form, Bunda. Nah, di situ untuk belajar, Bunda, karena nanti Bunda itu kan uji kompetensinya online ya, Bunda ya. Online apa offline, Bunda Iya. nanti? Online ya. Nggak tahu. Ya, online Bunda. Kalau untuk sekarang online ya. Nah, online itu saya rasa kalau dari kompetensi Bunda untuk Bunda menjawab soal, saya rasa Bunda itu sudah kompeten gitu. Karena itu sudah sehari-hari Bunda. Kasus-kasus itu sudah Bunda hadapi sehari-hari gitu. Sama saja kalau saya suruh bimbing skripsi, buat jurnal, ya itu tadi tiap hari begitu, membuat buku, membuat PPT, itu sudah pekerjaan saya sehari-hari. Jadi kalau suruh buat ya cepat gitu. Nah, sama begitu juga Bunda di lahan. Bunda di lahan tiap hari ketemu dengan pasien, entah persalinan, entah kehamilan, itu sudah sehari-hari. Jadi kalau saya penekanannya lebih ke kasus itu saya rasa Bunda lebih banyak pengalaman di lahan seperti itu. Ya. Nah, sekarang di sini kita belajar untuk waktu, Bunda. Nah, sebenarnya kalau untuk soal itu kan sebenarnya dibatasi, Bunda. Satu soal itu 1 menit gitu. Nah, tadi Bunda mengerjakan 20 soal, itu harusnya 20 menit sudah selesai. Nah, kira-kira Bunda ada yang kurang dari 20 menit atau ada yang lebih 20 menit? Nggak tahu, Bu. Belum tahu ya, ya itu. Jadi pas Bu 20 menit. Pas ya. Nah, di situ Ya, untuk kita belajar memprediksi waktu, Bunda. Itu tujuannya saya di situ gitu. Karena kalau suruh kasus, saya rasa Bunda udah banyak yang betul. Mungkin karena kalau misalkan enggak karena ini ya, perlu yang kalau saya lihat kemarin beberapa ini tipe-tipe klasifikasi ya preeklamsi seperti itu. Tapi kalau itu nanti beberapa juga saya ingin masukkan dari bunda-bunda yang di lahan ini untuk yang terbaru ya, terutama untuk preeklamsi ya. Sekarang sedang sangat-sangat digalakkan ya bahwa preeklamsi itu harus deteksi dini di awal seperti itu. Eklamsi seperti itu. Oke, Bunda, soal-soal yang saya ambil ini tadi kan soal saya, bukan saya yang membuat sendiri, Bunda. Karena saya memang tidak pernah di lahan seperti itu, jadi saya mengambilnya dari buku uji kompetensi. Nah, kebetulan buku itu terbit tahun 2016. Yang terbaru saya baca kok belum dapatkan seperti itu. Terbitan 2016, sudah lama ya, Bunda. Jadi memang harus diupdate seperti itu. Nah, itu tadi soal-soal yang saya dapatkan seperti itu, Bunda. Nah, dari sini nanti untuk yang masih pertama ini tidak apa-apa, kita masih belajar ya, Bunda. Nanti coba kita untuk yang kedua, yang latihan yang kedua nanti kita coba kita belajar untuk coba start misalnya jam 12, kita start jam 12 seperti itu. Kita ada prepare seperti itu. Nanti mungkin jam 12 gabung, kemudian jam 12 sampai 12 gimana? Suaranya bergema, menggema, Bu. Coba sebentar saya pakai ini dulu.
Halo Bunda, sudah terdengar jelas suara saya? Iya, Sudah. Bu. Baik ya. Sudah, Bu. Ya, ini jadi saya fokusnya untuk pembelajaran timer waktu saja Bunda ya. Kalau hari ini kan tidak apa-apa karena kita masih mencoba join Google Classroom, join Google Form. Nah, nanti untuk pertemuan yang kedua Bunda, kita coba kita prepare seperti itu. Bagaimana kita berlatih untuk waktu. Jadi nanti sama juga seperti uji kompetensi nanti. Waktu jam 13 kita tidak langsung mengerjakan soal. Misalkan jam 12 start kita tidak langsung mengerjakan soal, jadi prepare dulu. Persiapan dulu baru nanti 13.15 atau 12.30 kita baru start. Nah, nanti kan ada 20 soal. Jadi waktunya timernya harusnya 20 menit itu harus selesai Bunda. Mau nggak mau kita harus selesai. Tapi karena kita masih belajar tidak apa-apa 1 jam. Tapi dari situ nanti Bunda bisa belajar untuk timer seperti itu. Karena kalau seperti ini kan masih bisa Bunda, saya tidak tutup dulu nunggu Bunda selesai bisa. Tapi kalau Bunda uji kompetensi kan nggak bisa Bunda. Mau nggak mau ya harus sudah tertutup gitu. Link harus sudah tertutup. Nah, itu yang saya katakan. Kenapa sayang sekali kalau kita itu mengerjakan soal yang kita ragu, Bunda. Jawabannya kita masih ragu. Makanya untuk soal yang jawaban ragu itu kita tinggalkan. Gitu. Jadi kita kerjakan dulu soal-soal itu yang menurut kita itu mudah seperti itu. Karena kalau soal itu menurut kita mudah, kita menjawab pasti benar, Bunda. Nah, jadi itu kita terus saja sampai soal selesai. Nah, kemudian soal masih selesai kan kalau kita mau jawabnya soal mudah kan waktunya masih tersisa banyak kan, Bunda. Misalkan kita membaca 1 menit, kita mungkin 30 detik sudah bisa ya, 30-an gitu. 30 detik sudah bisa. Atau kalau enggak soalnya 20 menit ya, 1 soal mungkin 2 menit seperti itu. Nah, dari situ sudah ada sisa waktu, tapi kita sudah dapatkan jawaban yang benar. Tapi kalau Bunda nanti terfokus dengan 1 soal yang terkategori sulit ya, seperti itu nanti Bunda terjebak di situ. Nggak terasa Bunda, waktunya itu hanya habis di 1 soal itu masih 1, belum soal-soal yang lainnya. Jadi itu salah satu triknya di situ. Jadi nanti Bunda untuk yang kedua, coba tapi saya juga tidak ini ya, Bunda sangat sibuk ya, mungkin untuk jam-jam tertentu atau lagi di sini memang Bunda sambil bekerja, kami di sini bisa memaklumi. Tapi nggak apa-apa, kita kan belajar ya, belajar waktu di situ. Jadi nanti saya tidak tahu untuk yang kedua itu nanti tanggal berapa, sebenarnya jadwalnya sudah ada ya, jamnya jam berapa. Nah, kita berusaha Bunda, berusaha untuk memanajemen waktu gitu. Nah, jadi nanti kita pakainya waktunya berapa, sisa waktunya berapa. Nah, dari sini Bunda sudah punya bayangan ya untuk waktu ya, nanti kalau mengerjakan ya. Sudah, Ya, Bu. ya, jadi sudah ada pembelajaran waktu gitu ya. Jadi itu yang menentukan Bunda. Jadi waktu terus Bunda nggak usah grogi. Kalau sekarang kan Bunda nggak grogi karena hanya latihan aja. Kenapa grogi ya Bunda ya? Apalagi yang ngajar masih muda gitu ya. Apalagi di sini Bunda-bunda sudah senior semuanya, nggak grogi ya dia. Dianggap anaknya gitu ya. Iya Bunda, saya anaknya Bunda di sini. Oke, gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti kalau benar-benar uji kompetensi itu rasa grogi, rasa ini pasti ada gitu. Nah, tapi itu Bunda. Jadi itu tadi. Jadi belajar. Oke, baik Bunda. Kemudian dari yang soal-soal itu tadi Bunda, kira-kira gimana tadi soalnya? Ada yang betul semua atau mungkin Bu kok soalnya begini? Monggo Bunda kita buka sesi diskusi atau saya share ya. Bunda semua sudah ya? Yang masih ada yang mengerjakan? Terjebak di soal Bu, di pertanyaan. Iya, terjebak ya. Iya, jadi itunya kalau kayak begitu ditinggal aja Bunda. Karena kita jawab pun takutnya salah gitu. Jadi kita jawaban kategori yang mudah itu apa? Saat kita membaca, kita tuh udah punya jawaban, terus kita lihat ABC-nya ada. Nah, itu kan kategori mudah. Pasti benar atau Bunda? Kalau kayak gitu pasti benar kan? Kita baca, belum baca jawabannya, kita punya jawaban. Oh, jawabannya ini. Terus kita lihat ABC ada. Nah, itu pasti benar ya. Nah, soal yang sulit itu kita udah baca soal, kita udah punya jawabannya, tapi nggak ada gitu. Nah, ini gimana ini kok nggak ada? Akhirnya baca ulang. Terus ada lagi juga kita baca soal, jawabannya juga nggak menemukan, ya sudah
itu berarti soal sulit Bunda. Itu udah nggak usah diotak-atik gitu Bunda, tinggal aja gitu. Itu nanti keberuntungan di situ. Jadi soal-soal yang seperti itu keberuntungan kita, doa-doa kita gitu ya. Gitu. Jadi soal seperti yang saya katakan, soal uji kompetensi itu tidak semuanya kategori susah Bunda. Pasti dibuat kategori mudah gitu. Jadi intinya 50% seperti itu. Nah, untuk persentasenya itu kadang ada perubahan. Kalau saya dulu 50% itu soal dibuat mudah. Artinya kenapa mudah? Pasti 50% kalau mudah Bunda bisa menjawab. Dan 50%. Nah, tergantung tadi soal 30% mungkin kategori Lulus ya, Bu? sedang, ya bisa nanti di rata-rata, di rata-rata dengan jumlah semuanya, nilai akhir semuanya yang paling rendah itu berapa, kemudian di rata-rata dengan jumlah semua peserta uji kompetensi Bunda. Gitu. Jadi di rata-rata gitu. Rata-rata yang terendah tuh skornya berapa di rata-rata. Baru itu sebagai batas penentuan kelulusan gitu. Nah, kemudian nanti juga ada kategori susah. Soal susah itu biasanya 20% Bunda. Jadi gini logikanya, kalau kita sudah 50% itu benar kan kita dapat 50%. Nah, dari soal yang kategori agak susah 30% itu kalau kita menjawab katakanlah kita menjawab asal ya, kita karena menurut kita benar nah, gitu. Mungkin 15% sudah benar, kita udah dapat berapa Bunda? 50 tambah 15, udah 65 gitu. Kemudian kategori soal yang susah, misalkan 10% kita jawab pas kita jawab asal kebetulan benar gitu kan 10%. Sudah berapa? 75%. Sudah batas kelulusan Bunda. Apalagi nanti di rata-rata dari misalkan peserta satu Indonesia itu ada 1000 berapa gitu Bunda. Nanti itu di rata-rata. Nilai yang paling terendah itu berapa, terus kemudian di rata-rata dari jumlah peserta. Itu nanti yang akan diambil sebagai batas kelulusan. Makanya Bunda nggak usah khawatir. Saya yakin Bunda pasti kompeten di sini. Yakin itu, yakin 100% saya. Nah, cuman yang harus kita bahas itu adalah timer itu loh Bunda. Nggih, betul. Betul apa mboten Bunda? Betul. Timer Bu. Betul, Bu. Ya, Betul. Bunda nanti harusnya 50% betul semua karena Bunda terjebak satu soal nggak terasa satu soal 10 menit, 5 menit. Soal yang harusnya dijawab mudah, Bunda sudah gugup, salah. Gitu, benar atau Bunda? Iya, gitu. Kecuali kalau untuk yang adik-adik reguler ya memang harus belajar ya. 75, Bu. Halo, gimana Bunda? 75 skor. Iya, enggak apa-apa. Sama, saya juga 75. Enggak apa-apa, nanti kita akan bahas Bunda ya. Kan itu Bunda enggak belajar, enggak apa. Apalagi nanti kalau udah dipersiapkan gitu. Kan itu kan hanya askep kehamilan Bunda, belum departemen yang lainnya gitu. Oke, baik Bunda, ini sudah selesai semua ya. Oke, kalau sudah selesai semua, saya share ini tadi. Mana ya? Sebentar. Oke. Oke. Bunda bisa terbaca di sini? Terbaca, terlihat dan terbaca. Kalau terlihat saja enggak terbaca, sebentar. Oke. Sudah, Bu. Ya, sebentar, saya mulai dari soal nomor 1. Begitu ya. Oke, ini soal ini bukan saya ini saya ambil dari buku ya Bunda, buku uji kompetensi. Nanti Bunda kalau mau ingin beli buku atau apa nggak apa-apa. Nanti Bunda cari di Togamas atau Gramedia seperti itu. Cuman kalau saya lihat beberapa soalnya ada beberapa yang belum direview Bunda. Artinya soal yang belum direview itu apa? Antara soal dan jawaban itu kadang nggak sinkron seperti itu. Oke. Nah, ini adalah cover latihan soal. Nanti saya berikan di akhir Bunda, di akhir setelah selesai semuanya Bunda. Oke, nanti kalau Iya, Bu. Oke. Nah, ini adalah yang pertama. Sebentar, untuk yang pertama tidak ada masalah tuh Bunda, semua jawabannya betul ya? Enggak ada yang perlu dibahas ya? Betul ya? Oke, baik, kita lewati saja langsung. Oke. Kemudian untuk yang kedua tidak ada masalah kan? Kategori mudah ya? Makan sedikit tapi Iya. Oke, betul. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya soal kategori nomor 3. Ada yang perlu dibahas? Cukup? Tidak ada. Tidak ada ya? Nah, oke, karena di situ sudah muncul pembahasan ya di HP Bunda sudah muncul pembahasan ya di situ ya. Oke. Oke, kemudian di situ nomor 4.
Nah, ini mungkin biasanya agak terjebak ini ya Bunda ya. Ada beberapa Di abortus, Bu. ya. Karena tidak sadar, Bu, eklamsi. Nggih, gitu. Di sini nggih. Di sini jawabannya A, Bunda, eklamsi. Ya, karena tidak sadar. Ya, betul. Karena beberapa ini kemarin masih agak dilema ya, Bunda ya. Karena yang menjadi prioritas yang dikatakan itu apa? Kemarin itu ada beberapa ini Bunda, beberapa penelitian ada sharing kebetulan dari Bunda dari D4 ya. Saat ada kasus-kasus preeklamsi seperti itu kadang belum ini kepatuhan untuk pemberian MGSO 4 gitu loh Bunda. Kadang belum diberikan gitu karena belum ada muncul tanda yang benar-benar mengarah gitu. Tapi kenyataannya saat belum diberikan, saat persalinan ibunya tiba-tiba kejang seperti itu. Itu ya. Jadi intinya masih dilema karena dokter tidak mengadviskan seperti itu. Tapi harusnya diadviskan seperti jadi ada pro dan kontra. Nah, kalau seperti ini kan di lahan Bunda. Kalau untuk teorinya kan ya trias bukan trias eklamsi ya, tapi pada kenyataannya ternyata seperti itu. Jadi kalau belum ada tanda benar-benar belum diberikan, tapi kenyataannya saat persalinan itu terjadi kejang gitu. Nah, itu kemarin masih menjadi akhirnya judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan untuk pemberian MGSO 4 begitu kemarin. Gitu ya. Oke, nanti di sini seperti ini saya memerlukan masukan-masukan dari Bunda karena saya hanya teori saja Bunda dan teori itu kan beberapa teori itu kadang tidak sama ya. Memang yang menjadi acuan itu harus dari teori dari Depkes, Kemenkes seperti itu yang kita pakai ya Bunda ya. Karena kalau buku-buku itu kan kadang sudah berbeda. Mereka banyak kadang untuk penentuan batasnya pun ada yang berbeda dari beberapa buku. Nah, dari sini artinya sebenarnya yang dipakai ya memang dari Depkes atau Permenkes seperti itu ya Bunda ya. Oke, nomor 4. Kemudian selanjutnya ini ya soal nomor 5 Bunda. Oke. Kok merah kemarin. Nomor 5 ada masukan Bunda? Jawabannya C? Nah, ya. Sudah jelas, Bu. Baik. Nah, gini sebenarnya sampai 20 Bunda jelas semua sebenarnya. Itu harusnya begitu. Terjebak di itu, Bu, di abortus, Bu. Iya, tapi kan akhirnya ini ya bisa memahami ya Bunda. Maksudnya Bunda terjebak terus bisa cari solusi, bisa keluar sendiri gitu. Artinya oh iya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang nomor 6 ya. Nomor 6 jelas sekali ya Bunda ya. Ini soal mudah ini Bunda. Tapi Bunda kalau soal mudah ini kalau sudah panik itu bisa salah nggak Bunda? Iya. Bisa. Bisa Bu, apalagi Bu, dapat 100. Iya, itu sudah. Makanya itu tadi Bunda. Jadi poin utama adalah manajemen waktu, Bunda. Makanya nanti untuk yang kedua kita belajar manajemen waktu ya, Bunda ya. Gitu ya. Kita pakai timer ya. Oke, baik. Ya memang susah, ribet gitu, tapi tujuannya begitu, Bunda. Oke, nah untuk nomor 7 tidak ada masalah nggih? Sudah sesuai ya, Bunda ya? Rujuk ya. Oke, nomor 8. Placenta previa. Gitu. Saya beda sekali loh Bunda. Belajar bersama-sama Bunda yang sudah senior itu begini. Nah, kalau adik yang masih D3 itu, waduh ini enggak cukup 2 jam ini Bunda. Karena beliau-beliaunya adik-adik yang masih reguler belum sama sekali belum ada pengalaman Bunda. Tuh. Oke, untuk nomor 9 jelas ya Bunda ya? Nomor 9B. Iminensia. Oke, pembahasan. Oke, nomor 10. Karena menutup, ya betul. Ya, ini kadang soalnya kalau tidak direview kadang juga ada salah Bunda. Beberapa ini saya baca soal sebelumnya jawabannya juga ada yang salah. Makanya kadang ya saya kurang teliti atau bagaimana. Nah, mungkin saat begini saya juga memerlukan masukan-masukan dari Bunda seperti itu. Kayak soal tryout kemarin tuh, Bu. Iya, soal tryout kemarin belum direview Bunda. Ada 100 ya Bunda, itu soal dari prodi itu maka saya tidak memakai karena memang jawabannya itu ada yang nggak ada. Sama sekali nggak ada dan salah gitu. Nggak ada gitu. Itu nanti memang harus proses review Bunda itu. Karena itu tadi saya tidak dari itu soal dari prodi Bunda, makanya saya intinya benar-benar mencari buku
maksudnya soal itu benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan bisa terlihat ya Bunda, saya pakai buku yang aduh nggak terlihat ya. Nah kayak begini Bunda. Nanti ada dua nanti uji kompetensi di situ. Jadi setidak-tidaknya literatur yang saya pakai itu sudah diterbitkan buku setidak-tidaknya itu mendekati benar lah gitu Bunda ya, meskipun tetap nggak ada yang sempurna ya Bunda ya, tetap ada, kita harus seperti ini. Kayak kemarin sebelum membuat soal itu di review masih ada 3 soal yang salah Bunda kemarin itu. Oke. Nah kemudian tapi Bunda jangan khawatir kalau sudah untuk soal uji kompetensi sudah pasti direview Bunda. Sudah direview oleh beliau-beliau di bidangnya. Tidak hanya dari pendidikan tapi juga melibatkan lahan. Itu sudah ada dari organisasi profesi. Udah tidak usah khawatir. Kalau latihan ya ini karena yang mereview ya kita-kita sendiri ini dan sedangkan kita juga untuk lahan kadang juga harusnya kita sama-sama Bunda mereview seperti itu. Makanya kemarin saat bimbingan itu kan kita diminta membuat satu soal kasus ya yang membuat itu Bunda gitu. Jadi harusnya diambil dari situ Bunda. Jadi benar-benar real, kasus itu benar-benar terjadi dan Bunda benar-benar melakukan penata laksanaan pada pasien seperti itu. Jadi untuk kedepannya ya kita tetap melakukan perbaikan terus Bunda ya karena yang untuk tahun ini masih ada beberapa saya merasa dan menyadari masih banyak kekurangan Bunda ya. Oke, makanya di sini saya berusaha mencarikan literatur yang sumbernya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, meskipun ternyata masih ada yang harus direview begitu. Nah, ini untuk nomor 11, untuk nomor 11 sudah ya Bunda ya? Ada sudah ya? Komplit. Nomor 12 abortus komplit ya karena sudah ada ekspulsi ya gitu ya. Ekspulsi ya. 12, kemudian nomor 13 mulai ya. Ya jelas ya karena ya, jaringan seperti anggur ini sudah sangat jelas sekali. Ya. Bunda kan sayang kalau soal-soal mudah ini hanya karena waktu Bunda tidak bisa mengerjakan gitu. Nah, kemudian nomor 14 ini kehamilan ektopik terganggu. Mungkin Bunda ada jawaban kehamilan ektopik mungkin? Oh, ya. Ektopik Bedanya terganggu. ektopik, kehamilan ektopik sama kehamilan ektopik terganggu, Bu. Kalau ektopik itu belum ada gejala, Bunda. Jadi dia belum ada gejala. Tapi menurut teorinya begitu, Bunda. Tapi kalau sudah terganggu itu dia sudah ada gejala-gejala seperti itu. Karena kan kehamilan ektopik itu kan harus determinasi ya, Bunda ya. Tapi kan kadang orang belum sampai trimester tergantung dia implantasinya di mana. Tapi sebenarnya kalau secara teori biasanya nggak sampai di trimester 2 ya, Bunda ya, gitu. Tapi kan kadang ada nggak terasa gitu. Jadi secara teori ya begitu. Ada yang sampai 5 bulan, Bu. Ya, makanya itu. Tapi kan nggak terasa, berarti namanya hanya ektopik saja. Tapi pasti dia akan terdeteksi. Dia pasti akan ada keluhan. Nah, kalau sudah begitu karena terganggu karena sudah ada keluhan dari pasien seperti itu. Ini kemarin saya juga mendapatnya juga sama sharing-sharing begitu, Bunda. Ini kan dari pengalaman didapatkan. Karena kalau dari teori itu hanya definisi kehamilan ektopik itu hampir sama dengan definisi kehamilan ektopik terganggu. Coba Bunda lihat pembahasannya. Pembahasannya kan hanya di sini. Satu kali, Bu. Nah, ya. Kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan ovum yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh tidak di tempat yang normal, yakni endometrium cavum uteri. Hampir 90% kehamilan ektopik terjadi di tuba uteri. Kehamilan ektopik dapat mengalami abortus atau ruptur pada dinding tuba prista disebut kehamilan ektopik terganggu. Nah, ini dari teorinya saya beberapa baca itu juga hanya hampir sama, Bunda. Makanya tadi ada pertanyaan seperti Bunda betul sekali. Nah, itu tadi kan dari kemarin saya juga diskusi ternyata itu yang membedakan antara ektopik dan ektopik terganggu itu kalau sudah ada keluhan seperti itu. Itu Bunda. Tapi kita tidak tahu lanjut lagi. Saya ingin coba juga mencari dari jurnal-jurnal atau teori-teori. Saya hanya terbatas kemarin hanya membaca satu teori saja di sini. Gitu. Oke, itu tadi. Kemudian nomor 15 ini saya rasa sangat jelas ya Bunda ya. Istirahat baring ya. Nah, atau mungkin ada yang tadi ini. Seorang perempuan berusia 24 tahun hamil anak pertama dengan usia kehamilan 12 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan perut terasa mulas, keluar darah sedikit, dari jalan lahir hasil palpasi TFU sesuai dengan usia kehamilan. Pemeriksaan dalam terdapat perdarahan di kanalis cervicalis masih tertutup ya. Nasihat saya berikan adalah ya istirahat baring ya karena masih ini ya masuk ke sebenarnya abortus yang masih bisa dipertahankan itu ya Bunda ya. Jadi kan salah satunya kan terapinya adalah istirahat baring ya seperti itu. Iya.
Kemudian selanjutnya sebenarnya tapi ya berbeda ya karena kita kan bidan ya Bunda. Tapi kalau misalkan langsung ke dokter kan ya di USG. Makanya kita kan itu tadi ya Bunda ya. Kalau sudah USG semuanya ya bisa langsung terdeteksi ya Bunda. Tapi kan kita sebagai apa namanya di suatu wilayah yang mungkin dikatakan bisa jauh dari tempat fasilitas yang USG atau apa kan kita secara alami dulu ya Bunda ya. Gitu. Kalau semua USG semuanya udah terlihat, tapi memang sekarang wajib ya Bunda ya, ibu hamil itu memang USG ya untuk salah satu kunjungannya itu diwajibkan untuk USG ya Bunda ya. Baik, nah ini selanjutnya di sini nomor 16 ini kemarin juga ada semacam pro dan kontra ya, karena kalau 150 kan sebenarnya bukan masuk preeklamsi berat Bunda. Tapi di sini ada ini apa namanya penglihatan. Nah, gitu. Penglihatan yang kabur di situ. Nah, ini tadi ya Bunda yang masih apakah hanya berdasarkan tensi ataukah protein urin. Nah, begitu. Tapi kemarin juga sempat direview karena fokus utamanya di sini sudah ada penglihatan yang kurang jelas seperti itu. Makanya dikategorikan ini yang terjebak tadi Bunda, tensinya 150. Iya, betul. Nah, itu Bunda. Nah, itu karena informasinya yang terbaru tidak ada klasifikasi ya, berat ringan tidak ada ya Bunda, hanya langsung dikategorikan eklamsi gitu ya Bunda ya. Yang terbaru Ya, kalau belum ada, sudah tidak ada lagi pengkategorian ya. Tapi ya kadang soal itu kita memang namanya belajar ya Bunda. Seperti kayak Doppler kan sebenarnya harus pakai funendoskop dulu seperti itu. Jadi tetap teori-teori yang lalu itu tetap kita kita membaca, intinya kita ketahui ya, meskipun di lahan itu mungkin sudah tidak memakai yang seperti ini. Tapi saya yakin Bunda, saya katakan tadi bahwa soal yang nanti untuk uji kompetensi pasti yang terbaru yang sudah direview dari beliau-beliau yang memang bidangnya, dari lahan dan juga dari pendidikan seperti itu. Dari AIPKIN ya, organisasi Asosiasi Pendidikan Indonesia dan organisasi IBI seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 17 ini saya rasa, nah ini tadi juga mungkin agak bingung, agak terjebak ya. Ini teraba balotemen. Nah, apakah sebenarnya ini kan sebenarnya dia ragu ya Bunda ya. Kegagalan KB ya ini sebenarnya. Kan sebenarnya kalau protein urin, tapi kan di sini sudah teraba balotemen. Nah, untuk memastikan ya di sini pemeriksaan USG seperti itu ya. Sebenarnya kan sudah ada teraba balotemen kan pasti dipastikan hamil begitu ya. Jadi untuk memastikan apakah kehamilan itu memang benar-benar kan ya USG. Nah, ini adalah soal seperti ini Bunda kan nggak bisa langsung dapat jawaban kan Bunda. Bunda kan langsung Bunda kan langsung harus 2 kali baca, 3 kali baca. Nah, soal-soalnya seperti ini Bunda harus hati-hati. Bunda harus timer waktu gitu. Kalau Bunda sudah lebih dari 2 menit tinggalkan Bunda. Klik ragu gitu. Karena kalau Bunda terjebak di sini itu menarik. Soal ini menarik Bunda. Soal nggak menarik itu kalau saat kita baca nggak tahu jawabannya itu nggak menarik Bunda. Nggak usah disuruh, kita pasti tinggalkan gitu. Tapi soal yang kayak begini itu kita tahu tapi kok jawabannya mana. Nah itu kita bisa lama Bunda. Bisa lama Bunda ini nanti kalau ikuti terus bisa sampai 3 menit. Bisa 3 Untuk OSG Bunda. menit. Maaf Bunda, untuk OSG itu kan ranahnya SPOK. Ya. Apa kita boleh untuk melaksanakan Tapi itu kan di rumah sakit. Iya Pasien itu Bunda. sudah di rumah sakit. Betul. Oh iya, pasien di rumah sakit. Di rumah sakit itu. Jadi tindakan yang ditanya kan. Nah, ini datang ke rumah sakit, Bunda. Makanya kita harus pastikan di mana tempatnya. Nah, ini tempatnya di mana dulu, Bunda, gitu. Oh, ya betul. Tempat itu. Jadi kadang kita hanya terfokus pada pasiennya dan tindakan. Kita lupa dia tempatnya di mana. Gitu Bunda. Itu ya Bunda. Nah, dari sini kan soal-soal begini ini Bunda. Jadi sudah ada tips-tips ya Bunda, berarti Bunda udah tahu berarti tempat yang menentukan. Kemudian jangan sampai terjebak di situ. Terutama waktu Bunda, sudah itu aja. Enggak apa-apa Bunda kalau misalkan ini masih ada soal yang lain. Bunda saya rasa 1, 2 enggak intinya bisa tadi kan 75% ya Bunda. Udah lulus toh Bunda? Enggak usah khawatir Bunda. Itu ini dia masukkan aja 35% gitu. Yang kategori salah itu tadi. Tapi jangan banyak-banyak ya Bunda ya. Oke, kemudian 18. Nah, ini jelas-jelas ya rujuk ya. Ini kalau kemarin itu
Ini Bunda di D kemarin. Nah, itu kan direview kemarin waktu pertama sekali saya bimbingan dengan kelas profesi dari Pasuruan sama ini kemarin jawabannya D Bunda. Akhirnya kita diskusi bersama, akhirnya ya benar. Memang sudah jelas ini kemarin rujuk. Nah, itu. Makanya itu tadi Bunda, meskipun kita itu dari buku, dari apa ya tetap harus direview Bunda. Tapi Bunda nggak usah khawatir. Karena ini latihan Bunda. Itu yang memberikan latihan itu kan ya dosen masih muda gitu Bunda. Kecuali kalau nanti sudah uji kompetensi beliau-beliaunya yang lebih kompeten, pakar-pakarnya yang di lahan juga seperti itu. Nanti pasti soalnya bisa tidak ada kesalahan seperti itu. Oke. Untuk nomor 19 saya rasa juga sudah jelas ya Bunda ya. 160 udah bengkak. Nah, pusing kayak gitu ya. Tapi kan memang belum ada penglihatan kabur, ini udah klop Bunda di situ ya. Udah langsung jelas. Kemudian nomor 20. Ini. Nomor 20 MGS 4 secara bonus gitu. Baik Bunda, ini nanti untuk soal yang nomor bimbingan 2 saya belum buat Bunda. Nanti saya akan ketik lagi dari buku uji kompetensi di situ. Bunda, di sini untuk nilai tidak usah diperhatikan untuk nilai. Kita belajar untuk timer waktunya gitu. Jadi dari sini Bunda sudah bisa memahami ya Bunda ya. Nanti artinya nanti apalagi ada coba kita latihan kedua ini lebih ke latihan timer waktu ya Bunda ya. Gimana kira-kira Bunda untuk latihan kedua atau Bunda ada kesepakatan Bu kalau siang saya nggak bisa fokus karena mungkin sambil kerja atau mungkin malam atau apa saya mengikuti Bunda. Oke, atau tetap iya Bu, kalau bisa Bu nanti sore Bu, soalnya biasa kan jam kantor kan sampai jam 4 Bu. Oke, Bunda. Tapi nanti kesepakatan saja Bunda kalau saya mengikuti saja. Kasihan kami yang di ini Bu. Oh iya, Jangan di juga terlalu bagian malam, timur sudah malam Bunda, yang di bagian timur. Di sana jam 13 ya udah jam 4. Enggak apa-apa ya Bunda ya. Bunda enggak apa-apa sebenarnya kan jam 2. Tapi kan ada jadwalnya Bunda, ada yang jam 2, ada yang jam 1, kan ada jadwal dosen yang lainnya Bunda. Bu, bagusnya sesuai jadwal aja Bu. Sesuai jadwal aja ya Bunda ya. Baik. Kan enggak tiap hari ya Bunda. Bunda luangkan waktu aja. Karena ya gitu aja ya. Kita sepakat Bunda luangkan waktu 1 jam aja untuk tepat jam 12 sampai jam 1 kan kita pengisiannya itu kan jam 1 jam aja tuh Bunda. Nah, nanti untuk pembahasannya jika Bunda sibuk atau apa ya sudah enggak apa-apa. Bunda udah kompeten di sini. Kan pembahasannya hanya ini saja. Sharing-sharing aja bukan pembahasan. Jadi sini saya bukan bimbingan Bunda. Saya sharing sama Bunda yang lebih punya pengalaman banyak begitu. Bagaimana Bunda untuk hari ini? Untuk yang kedua nanti mungkin bisa lebih prepare lagi ya Bunda ya. Kita timer ya, Bunda belajar timer ya. Kita buat satu soal 2 menit ya Bunda ya. Berarti gimana Bunda? Sekarang bimbingan kedua Bu. Bimbingan Tadi kedua awalnya masih praktek Bu. iya Bunda nggak apa-apa. Nanti Bunda gabung Google Classroom ya. Gabung Google Classroom nanti di situ link Zoom semuanya saya di situ. Tapi nggak apa-apa, tetap akan saya pantau. Saya akan pandu Bunda. Saya akan dampingi Bunda, temani Bunda sampai Bunda menemukan linknya. Itu. Iya Bu. Itu Bunda. Oke, Bunda. Mungkin Bu Erma ini kok ngajak ribet-ribet ini ya, tapi itu sebenarnya Bunda. Bunda Iya, ini yang kok tua-tua ini Bunda gaptek. belajar. Tapi sekarang sudah bisa tuh Bunda. Saya juga Udah, gaptek Bu. Bunda awalnya Bunda. Sekarang bisa, besok lupa Bu. Nanti saya ingatkan Bunda. Faktor apa itu Bu Wiwin? Faktor Iya Bu. Faktor karena udah kompeten itu loh Bunda. Itu loh sebenarnya. Nggak usah diuji Bunda. Lah, iya. 40 Bu. Saya tuh jujur sebenarnya kalau bimbingan sama Bunda itu sebenarnya yang derwedek ya. Bunda yang lebih kompeten. Kalau salah gimana gitu ya. Gitu. Tapi ya itu tadi Bunda, kita di pendidikan di pelayanan saling Bunda. Coba kalau saya ini suruh nolong persalinan ya saya mesti Bunda Wiwi gimana ini gitu. Tapi kalau saya suruh buat skripsi, kalau Bu saya suruh Erma kan
Kecil-kecil cabai rawit, Bu. Waduh. Tapi kalau saya suruh buat jurnal skripsi ya 2 hari jadi, Bunda. Nah, ya itu karena saya sering di situ. Bunda sering nolong Kalau persalinan. saya 1 bulan nggak jadi-jadi, Bu. Nah, kalau dibalik kan kalau posisinya dibalik kan ya sama toh, Bunda. Jadi kita berkolaborasi nggih, Bunda nggih. Tidak ada yang lebih kalau sudah S2 itu gini, enggak, Bunda. Saya ini loh kalau apa ya, hanya teori gitu ya. Kalau untuk lahan saya nyerah, Bunda. Saya pokoknya sama Bunda kalau sudah di lahan. Makanya uji kompetensi ini saya kadang waduh, nanti kalau soal saya salah gimana gitu. Tapi ternyata Bunda ada masukan-masukan. Nah, itu juga masukan dari saya. Makanya kadang organisasi IBI, Bunda, saya berharap kalau saat kita ketemu dengan organisasi IBI itu mungkin kita diberikan update ilmu yang terbaru atau bagaimana gitu. Kalau di lahan itu hanya teorinya, bukunya lama gitu. Mungkin dari Aibkin seperti itu, Bunda. Itu harapan kami, Bunda, untuk organisasi profesi yang gitu. Dan kami juga kemarin mengusulkan kepada Bu Miftah ya, kayak misalkan pengisian buku KIA yang terbaru kayak begitu ya, Bunda ya. Nah, itu yang sekarang bolak-balik itu ya. Mungkin kita bisa ada kayak workshop seperti itu ya, mengundang mungkin dari Jawa Timur atau kalau enggak dari pusat ya. Kita mengundang seperti itu, ada workshop seperti itu, bisa offline, bisa online. Nah, itu juga kita update ilmu, Bunda. Buku KIA semuanya yang mungkin lebih begitu, Bunda, saya rasa itu. Yang terbaru kita undang dalam workshop ya. Jadi kita ikut workshop seperti itu. Jadi saya juga ikut nanti, Bunda juga ikut, saya juga ikut, si Ailahan juga ikut gitu. Jadi gitu. Kalau saya suruh memberikan materi sama Bunda tuh kadang saya sungkan. Sungkannya jangan Bunda yang lebih update di sana gitu. Sungkannya gitu, Bunda. Makanya apalagi kalau suruh kemarin bimbingan askep itu, aduh saya sungkan, maka saya kasih contoh aja, Bu kayak gini gitu aja. Udah pokoknya Bunda mengumpulkan sudah gitu aja. Itu ya, Bunda ya. Oke, baik Bunda, itu dari saya metode bimbingan saya seperti itu, Bunda. Jadi lebih ke timer waktu, lebih ke sharing pengalaman begitu ya, Bunda ya. Nanti untuk soal-soal yang berikutnya gimana ya, Bunda? Saya mix saja ya, ada soal kategori mudah. Kalau soal kategori mudah nanti Bunda enggak belajar. Maksudnya enggak belajar yang soal agak bingung. Tapi kalau soal yang agak bingung nanti kalau jawabannya masih salah, saya mohon diberikan masukan gitu. Gitu nggih, Bunda nggih. Nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Supaya enggak mudah terus nanti. Karena uji kompetensi bukan soal mudah semua ya, Bunda. Ada soal yang kategori sulit. Gitu. Mix, Bunda. Mix ya, Bunda ya. Nggih. Tapi saya tetap membutuhkan Bunda di sini untuk sharing ilmu dari lahan gitu nggih, Bunda nggih. Oke. Bunda, baik nggih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bunda? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, Bunda yang belum gabung dengan Google Classroom, Bunda silakan gabung di absennya nanti dari Pak Purnomo, Bunda. Kalau absen saya cukup di Google Classroom dan cukup dari pengisian link itu tadi sudah cukup buat saya. Nanti kalau untuk absen sendiri dengan Pak Purnomo. Oke, gitu. Nanti Bunda-bunda yang belum bergabung di Google Classroom bisa bergabung di Google Classroom supaya informasi semua ada di situ, Bunda, begitu. Oke, baik Bunda. Nanti jika sudah kita foto bersama dulu ya, Bunda ya, untuk dokumentasi. Nanti saya juga akan upload di Google Classroom. Nanti Bunda bisa lihat semuanya. Dulu, Bu. Ya, oke. Bentar, Baik, Bu. saya. Ya. Excellent. Ini dokumentasi foto itu jadi SOP, masuk SOP Bunda sekarang itu. Wajib itu, Bunda. Kalau dulu kan online offline nggak ada dokumentasi kan, Bunda nggak ada, atau Bunda habis ngajar terus dokumentasi bersama nggak ada. Kalau sekarang wajib. Ya, ini nanti ada 3 slide ya. Slide 3 nanti saya hitung. Ini masih slide 1. Bunda pertahankan ya untuk membuka. Bagi Bunda yang bisa membuka kamera, kita buka. Dibuka, kalau misalkan Bunda nggak bisa, nggak apa-apa. Tidak harus. Saya hitung 1, 2, 3, slide 1. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya save dulu ya, Bunda ya. Saya save dulu ini di bimbingan UKOM. Sebentar, Bunda. Tahan dulu seperti itu. Ini 1 UKOM ya, pas Sidoarjo Kediri. Oke, saya save. Oke, sekarang slide kedua, Bunda.
Slide kedua. Tahan dulu Bunda, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Cek dulu. 2. Oke. Oke, sekarang slide yang terakhir Bunda, slide ketiga. Slide ketiga. Slide ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu Bunda. Ketiga. Oke, baik Bunda. Sesi dokumentasi sudah dilewati, sesi terakhir. Paling yang terakhir adalah itu tadi Bunda ya. Sudah selesai semua, nanti kita ketemu lagi di latihan. Saya ganti aja, jangan bimbingan, latihan aja ya Bunda ya. Saya ganti latihan UKOM ketiga gitu. Kedua. Nanti kedua. Oke. Gimana Bunda, ada yang mau disampaikan? Nanti semua ada di Google Classroom Bunda. Jadi linknya nanti juga sudah akan saya upload di Google Classroom. Link semuanya, foto dokumentasi saya upload di Google Classroom. Di Google Classroom nanti akan terlihat siapa saja pesertanya, kelas mana saja. Nah, suatu saat jika kita memerlukan untuk reakreditasi bisa ditelusuri oleh asesor Bunda. Kalau misalkan Bunda nanti suatu saat mau membuka, suatu saat sudah lulus, kok kangen, mungkin rindu saat kuliah-kuliah gimana, Bunda bisa tetap buka Google Classroom-nya, itu ada di situ. Materi, teman-teman semua di situ, dokumentasi, video, ada semua di situ nanti Bunda ya. Oke. Jadi nggak selesai gitu loh Bunda. Kalau kemarin kan selesai gitu, Zoom selesai, nggak ada kenangannya, nggak ada yang bisa ditelusuri. Kalau gini kan tetap ada. Yang penting Bunda nggak keluar dari Google Classroom-nya, akan tetap ada di situ. Bunda tetap bisa berkomunikasi nanti di situ, chatting, menanyakan kabar atau apa bisa Bunda di situ di Google Classroom. Gitu ya Bunda ya. Oke. Baik, terima kasih Bunda untuk waktunya. Tadi udah menyediakan waktu di sela-sela kesibukan. Saya ucapkan terima kasih. Tadi jika di awal-awal sempat membuat Bunda panik, bukan panik ya, sempat membuat Bunda bingung, saya mohon maaf Bunda, gitu ya. Bukan bermaksud membuat bingung, tapi memang kita harus beradaptasi dengan perubahan ya Bunda ya. Apa. Tapi saya selalu siap Bunda sampai menemukan linknya di mana sampai selesai, dan saya rasa ini tadi semua sudah ya Bunda ya, syukur ya. Bisa kalau lupa lagi ya Bu. Enggak apa-apa Bunda. Lupa itu wajar. Tapi nanti tetap Saya takutnya lupa Bu. nanti kan pasti diingatkan sama Pak Pur, nanti kita ada prepare kok Bunda. Enggak apa-apa nanti Bunda, kalau nanti Zoom-nya setengah jam sebelumnya udah saya start, sudah saya bisa dimulai, Bunda bisa gabung kapanpun di Zoom-nya. Nanti di situ mulai masuk dulu nggak apa-apa. Bunda mulai mengerjakan atau apa. Fleksibel aja, yang penting Bunda punya timer sendiri. Kalau sebenarnya kan satu soal 1 menit ya. Bunda timer, kalau nanti kita pakai 20 soal ya maksimal harus 40 menit lah kita buat, harus 20 sampai ini harus sudah selesai. Hanya latihannya begitu saja Bunda. Nanti kalau Bunda maukah kalau nanti yang ini saya off kan, nanti pas 20 menit saya off gitu. Pasti Bunda nggak akan tersubmit. Iya, kan biar tahu ya gitu ya Bunda ya. Pakai timer ya. Oke. Nanti kita kesepakatan ya Bunda, kita kapan startnya, tunggu Bunda semua gabung. Kalau sudah gabung semua, kita start 20 menit, atau kalau kita belajar dulu kita buat 2 menit dulu aja ya. Kita buat 40 menit ya. Nanti pas menit ke-40 saat Bunda start mengerjakan, saya stop. Nanti Bunda bisa lihat. Harusnya soal itu 100, karena Bunda berdua bisa. Nah, kalau off kan Bunda nggak dapat nilai, nggak muncul nilainya, nggak sampai submit gitu. Gitu ya Bunda ya. Oke, baik. Nanti untuk yang kedua belajar ya, kita belajar nggak apa-apa. Ya, baik Bunda, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan Bunda ya, tetap jaga imunitas. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Sore.